pimpin doa dulu. Silakan pimpin doa. Ya, doa mulai. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Sekarang sebelum dimulai pembelajaran, silakan berdiri untuk cek kerapian anak-anak. Berdiri. Kalau ada kotoran, silakan diambil untuk dimasukkan ke dalam sampah. Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, untuk absen, untuk hari ini absennya sudah saya tautkan ke HP kalian, ke grup kalian. Silakan untuk absen diisi. Saya beri waktu 2 menit untuk mengisi absen. Silakan buka HP-nya. Oke, di sini saya ingin mengetahui semangat anak-anak. Kalau Bapak menjawab SMK, kalian menjawab bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Ya, hari ini nanti sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin tahu, jadi semangat kalian kan tetap semangat. Yang pertama kita nanti belajar pada sistem starter, mungkin di kelas 2 kemarin kalian sudah mendapatkan sistem starter. Apakah masih tahu apa komponennya, fungsinya sistem starter? Apa? Silakan. Oke, terima kasih. Ya, nanti untuk hari ini kita akan belajar di diagnosa sistem starter. Oke, tujuan pembelajaran hari ini nanti yang kami harapkan dari saya, anak-anak nanti bisa menentukan apa? Menentukan jenis-jenis kerusakan yang ada pada motor starter. Selain nanti anak-anak bisa menentukan, yang kedua nanti anak-anak mampu mendiagnosa. Kita mendiagnosa tentang jenis kerusakan. Yang ketiga nanti anak-anak ya mampu mengukur komponen-komponen, membandingkan. Jadi membandingkan pada buku manual sama membandingkan di buku manual dan dibandingkan hasilnya ketika kalian mengukur apakah itu sudah sesuai SOP atau belum. Seperti itu anak-anak. Jadi nanti ada 3 bab yang harus kita pelajari cara kita nanti mendiagnosis pada sistem starter. Oke. Nah, sekarang coba Bapak ingin tahu tentang masalah kalian, tentang pemahaman kalian di sistem starter. Mungkin dari sini masalah apa yang terjadi jika sistem starter pada mobil tidak berputar? Siapa yang bisa menjawab? Nanti akan saya kasih reward. Oke, siapa? Itu Mas, silakan. Kendaraan tidak akan bisa berjalan, Pak. Kendaraan tidak akan bisa berjalan. Kasih aplaus. Oke. Nah, ini kondisi baterai. Nah, voltmeternya, ini kondisi kunci kontak, berarti lampu indikatornya menyala. Nah, ya. Nah, ini pada saat dikunci kontak, ya. Nah, ini pada saat dikunci kontak, ternyata yang terjadi, motor starter tidak bergerak. Oke, coba kita kembali lagi. Ya, ada 2 cara kerja, ya. Jadi pada saat kunci kontak posisi on, pada saat kunci ini, yang kedua pada saat ini on G, yang ketiga saat pengereman, dan yang keempat saat kunci kontak pada posisi on. Mungkin sudah ini menyelesaikan materi sedikit, mungkin dari anak-anak sudah tahu tentang teorinya, tentang cara kerjanya. Mungkin bisa dilihat di link Bapak dan sudah saya lengkapi dengan video pembelajaran di link YouTube. Sudah dilihat ya tadi malam ya? Terima kasih untuk anak-anak semuanya, giat sekali untuk belajar ya. Semangat ya. Oke. Nah, di sini ya indikasi permasalahan Bapak ya. Ini
kendaraan. Nah, kendaraan yang mana dari foto tersebut itu seorang cewek lagi apa anak? Menunggu atau ada mobil mogok. Cewek itu mobilnya mogok. Dia bingung karena cewek tersebut tidak sebagai montir. Ini mobilnya mogok anak. Entah nggak tahu tiba-tiba Anda sebagai seorang mekanik Anda harus bisa menganalisa kira-kira apa kerusakan yang terjadi pada mobil tersebut. Nah, apa kira-kira kok mobilnya mogok? Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Sebelum ke pertanyaan ini, Bapak akan menempati kelompok masing-masing. Ada 4 kelompok, silakan. Bentuk kelompok yang menempati fungsi kelompok, 2 kelompok. Silakan. Bapak akan membagikan LKPD dulu ya kepada anak-anak ya. Ini LKPD-nya. Ini kelompok 4. Siapa ketua kelompoknya? Oke, silakan ini kelompok 4 ya, LKPD-nya. Nah, ini kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Ini kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke, kelompok 3. Ini kelompok 1. Oke, anak-anak. Nah, sebelum kalian nanti melakukan pemeriksaan yang sudah saya sediakan di samping kalian, itu ada nanti saya bagi 2 kelompok. Nanti ada yang memeriksa rangkaian kelistrikan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nanti memeriksa pada kelompok 1. Nah, diperiksa ya. Yang nomor 1 apa? Nah, pemeriksaannya nomor 1. Apa itu? Pemeriksaan pada apa itu? Antar segmen. Sampai antar segmen. Oke, sambil belajar kelompok, Bapak akan menilai. Bapak akan menilai penilaian kalian terkait sikap keterampilan kalian dalam melakukan kerja. Kalau sudah tahu kerusakannya, silakan sekarang ditulis. Tulis ini ya. Apa yang menjadi kendalanya? Ditulis semua. Disikat. Diskusi ayo. Diskusi. Nah, ini diskusikan. Ini kira-kira apa yang menjadi kerusakannya? Nah, diskusikan. Nah, ya. Oke. Siap. Baterai. Hasil pemeriksaan 11 kesimpulan normal sebagai standar yaitu 10,3 sampai 13. Kedua, virus atau baterai. Hasil pemeriksaan ada hubungan. Kesimpulan virus normal. Kunci kontak. Hasil pemeriksaan ada hubungan. Kesimpulan kunci kontak masih normal. 4 kabel. Hasil pemeriksaan tidak ada hubungan. Kesimpulan soket kabel terminal telepon putus. 5. Magnetic switch. Hasil pemeriksaan ada hubungan. Kesimpulan masih normal. Bapak sini. Kelompok 2. Juga akan ada penilaian ya untuk cara kalian
presentasi bagaimana dengan bahasanya bagaimana. Kelompok 2 itu tadi memeriksa tentang apa? Tentang kelistrikannya yang rusak di medianya, di drivernya, di sistem starternya, kelistrikannya dia mengalami yang namanya trouble, dia tidak bisa berputar, maka dia diperiksa. Ketika saat hasil pemeriksaannya apa yang menjadikan dia trouble, kok nggak bisa di extend berputar dan bisa itu apa yang menyebabkannya? Ternyata ketika dianalisa, didiagnosis, secara video pemeriksaan menggunakan alat ukur, rangkaiannya soket pada kabel terminal 50 atau kunci kontaknya ternyata putus. Maka kunci kontak dia tidak bisa bergerak. Kira-kira dari hasil kelompok 3, kelompok berapa sih? 2. Ya Bapak mohon maaf Bapak lupa saya. Kelompok 2 kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak? Oke, silakan yang bertanya saya kasih nilai. Siapa namanya Mas? Mas Iqbal yang bertanya. Oke, silakan saya kasih nilai Mas Iqbal. Kita menggunakan apometer. Oh, dia cara mengetahui kerusakannya itu menggunakan apometer. Apometer ya. Jadi dia memeriksa apa? Ada hubungan atau tidak pada kabel ya. Nah, jangan sorot tidak bisa mengukur ya. Jadi kalau mengukur ada hubungan atau tidak ada hubungan itu menggunakan apometer ya. Terus ada lagi menggunakan tadi apometer ya. Oke, bagus menggunakan apometer. Yang ada ditanyakan lagi apa tidak? Saya kasih nilai ya, kasih reward. Ayo Mas, siapa ini namanya? Mas Tegar, ayo silakan apa? Kabel yang rusak. Maka selanjutnya, pertemuan selanjutnya dia akan melakukan yang namanya perbaikan ya. Oke, bagus sekali. Ada yang ditanyakan lagi? Ada. Ya, oke, silakan. Ya, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Pertama itu cara kalian berkomunikasi dalam melakukan apa itu diskusi, memecahkan masalah dalam presentasi. Sekarang Bapak ingin mengetahui pengetahuan kalian. Sejauh mana kalian paham terkait pada sistem starter? Apakah betul-betul paham betul atau belum? Nah, maka dari itu silakan HP-nya dibuka. Bapak sudah selipkan di soal kuis di HP di grup kalian. Bapak kasih waktu 5 menit. Soalnya adalah pilihan ganda. Silakan dikerjakan. HP-nya dibuka Mas. Mas, HP-nya dibuka. Nah, saya beri waktu 5 menit ya. Baru-baru masalahnya apa? Yang kelompok 3. Kelompok 3 mana kelompok 3? Hasil pemeriksaannya tadi pemeriksa siapa? Kelompok 3. Di brush holdernya dia pemeriksa pada komponen terletak pada brush holdernya. Mengalami apa brush holdernya? Mengalami keausan, tidak sesuai dengan standarnya, speknya. Nah, jadi membandingkan speknya itu berapa, kita bandingkan standarnya 16 mm. Ternyata dalam pengukuran hasilnya hanya 8. Berarti itu sudah tidak sesuai dengan standar. Tidak sesuai standar, langkah perbaikannya apa? Kelompok 3. Langkah perbaikannya harus kita baik anak-anak, tadi kita sudah memulai pembelajaran, baik kita melakukan praktek ya. Jadi melakukan praktek tentang diagnosa sistem kerusakan sistem starter sudah kita mengetahui semuanya. Untuk selanjutnya
pelajaran minggu depan kita akan melakukan yang namanya perbaikan. Sebelum nanti kita tutup ya, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Nanti silakan ketua kelas untuk memimpin doa lagi sebagai akhiran dalam pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya akhiri. Sekian dari saya. Kalau kurang lebih mohon maaf, saya ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.